Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi binati syifa wa dawa wa manfa'ah wal karamah wa ridha wa syafa'ah wal jannah wa naf'ah wal mubarakah wa sihah wal afiyah wal mahabbah wal amanah wal fatonah wa sidqi wa tablighi wal futuhah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyyil Mustafa wa Rasulikal Murtada wa Walikal Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa kiram hadiyatuna ilaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah kita semua pada saat ini telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan perintah Allah yaitu salat fardu subuh, berikut beribadah yang lainnya berjamaah, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat fajar, berikut dilanjutkan dengan aurat juga majelis taklim. Pada saat ini mudah-mudahan menjadikan wasilah Allah berikan kita semua taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, pahala yang berlipat, ampunan atas setiap segala dosa dan maksiat, dan diselamatkan dari berbagai bala dan musibah. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah, di akhirat mendapatkan syafaat wabil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesemuanya ini mudah-mudahan menjadi perbekalan hidup kita, baik hidup di alam dunia, perbekalan hidup kita di alam kubur, perbekalan hidup kita selagi di padang mahsyar, selagi ditimpa amal, selagi dihisab, menyeberang siratal mustaqim, dan buat perbekalan hidup kita di alam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup dalam dunia ini Allah perintahkan agar supaya jalan kita menuju surga mudah, lurus dan gampang. Kata Allah, beribadahlah, menyembahlah kalian semua terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peribadahan, baik peribadahan yang berbentuknya syariat yang Allah turunkan lewat Al-Quran, juga hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut peribadahan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus belajar cerdas bahwasanya apapun yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini harus berbentuk ibadah. Tidur kita berusahakanlah bagaimana caranya agar supaya tidur kita menjadi ibadah. Bukan berarti kita tidak boleh tidur, melainkan tidur kita bagaimana caranya agar supaya menjadi ibadah. Makan kita bukan berarti kita tidak boleh makan. Silakan makan apa saja yang Allah perbolehkan, dengan catatan bagaimana caranya agar supaya makan kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minum kita menjadi ibadah, duduk kita menjadi ibadah, ngobrol kita menjadi ibadah, malah nafas kita sekalipun usahakan bagaimana caranya agar supaya nafas kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman, wa'budullaha wa la tusyriku. Jangan pernah sama sekali untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun. Jadi mensekutukan Allah itu Allah Maha Esa, bila mana ada dua dengan Allah berarti bersekutu. Sekalipun kita berhasil atas pekerjaan sesuatu yang kita lakukan, itu hakikatnya bukan dengan kemampuan kita, melainkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tetap hakikatnya kesemuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa kita diberi oleh seseorang itu adalah
tidak mutang mah kita tidak bakalan pernah punya rumah, tidak mutang tidak bakalan pernah punya motor. Jangan pakai tidak bakalan pernah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan udah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minum udah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya rumah, punya motor, punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya mobil, itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada sejauh-jauh hari kita lahir di alam dunia. Jadi semuanya itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang kita miliki semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariatnya itu jangan disekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua perlakukanlah dengan baik. Bagaimana caranya kita memperlakukan kedua orang tua dengan baik? Lakukan sesuatu untuk kedua orang tua kita yang sesuatu itu menjadikan sebab orang tua kita masuk surga. Itu adalah ihsan kita sebagai anak terhadap kedua orang tua. Dilakukan sesuatu yang sesuatu itu menjadikan sebab kedua orang tua kita masuk surga. Orang tua kita lagi sekarang usahakan talqinan dengan target la ilaha illallah. Sedang sakit talqinan la ilaha illallah. Sedang sehat, sedang kuat-kuatnya tapi susah mendengar orang tua mengucapkan la ilaha illallah. Talqinan kedua orang tua kita itu dengan berbaca la ilaha illallah agar supaya la ilaha illallahnya tetap di hatinya sampai dia meninggalkan alam dunia ini. Kita yang masih hidup, yang masih sehat, membaca la ilaha illallah jangan menunggu sekarang, jangan menunggu sakit, melainkan justru selagi sehat-sehatnya, selagi kuat-kuatnya, perbanyak dalami ungkapan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah itu menjadikan modal buat kita semua untuk masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka punya tiket untuk masuk surga. La ilaha yang mana? Mukhlisan khalisan lillahi ta'ala. Jadi khalisan dan mukhlisan, jadi bersih, tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari dalam hati kita, bukan cuma di mulut saja. Itulah yang akan menjadikan tiket untuk masuk surga. Jadi kembali berbuat ihsan untuk kedua orang tua kita yang Allah wajibkan buat kita sebagai anak adalah melakukan sesuatu. Sesuatu apa aja? Bebas, apa ada yang kita dapati, kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu menjadikan sebab kedua orang tua kita masuk surga. Jadi diantaranya lagi untuk berusaha bertobat, ngirimin sodako atas nama orang tua, ngirimin korban atas nama orang tua, ngirimin apa
10 macam kewajiban anak. Ada 10 macam kewajiban anak, hak untuk kedua orang tua. Ini kewajiban sang anak, hak untuk kedua orang tua. Jadi kalau kita sebagai anak tidak memberikan haknya untuk kedua orang tua, mungkin orang tua boleh demo terhadap anak-anaknya. Haknya tidak diberikan, haknya tidak diberi karena orang tua. Kewajiban kita sebagai anak. Kita sebagai anak punya kedua orang tua, sama. Kita pun punya hak dari orang tua. Orang tua punya kewajiban buat anak, kedua kita tinggal kita melihat ke atas. Jadi kembali di sisi lain, kita punya kewajiban hak kedua orang tua, dan kita pun punya hak kewajiban orang tua yang akan kita haji sekarang ini adalah hak kedua orang tua kita, kewajiban kita sebagai anak. Kalau kita tidak melakukan kewajiban itu, maka dosa terus akan berbondong-bondong menuju kita, semakin lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan sebagainya. Kalau banyak dosa yang kita bawa, otomatis dosa itu di alam kubur kita bawa, kita pergi ke padang mahsyar kita bawa, kita ditimbang ya dibawa, dihisab ya dibawa, kita nyerah terus lagi dosa-dosa yang kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah dibawa. Makanya banyak orang yang menyeberangi Shiratal Mustaqim nggak bisa jalan. Ada yang nyesot, ada yang merayap, ada keberatan membawa dosa yang sedemikian banyak. Akhirnya tergelincir jatuh ke neraka. Kalau yang bawa amal baik banyak mah ada di kendaraan, apalagi jalannya mewah. Ada yang secepat bilang udah nyampe di surga, tergantung amalnya masing-masing. Carilah surga dengan amal sendiri. Orang lain belum mau gak apa-apa, yang penting kita berbuat baik sebanyak mungkin. Jadi ada 10 kewajiban anak, hak kedua orang tua. Nomor pertama adalah at-ta'amu, ini hajat. At-ta'amu ini hajat. Orang tua kita bila mana butuh makan, maka anak wajib untuk memberikan makan. Orang tua butuh disediakan makanan, anak wajib untuk menyediakan makanan. Orang tua butuh disuapin makanan, anak wajib menyuapi makanan. Kedua orang tuanya. Dia butuh. Dia kalau tidak butuh mah bisa makan sendiri kan? Ini ambilkan. Wah, orang dia tidak butuh, harta orang tua lebih banyak. Ya, kita tidak wajib memberikan makan kepada orang tua. Ya. Dia masih kuat, dia masih bisa, hartanya juga banyak, makanannya juga serba ada. Sang anak tidak wajib untuk memberikan makanan, menyiapkan makanan, menyuapi makanan. Jadi diwajib bagi anak itu dikala orang tuanya membutuhkan. Satu. Nomor kedua, kewajiban anak, hak untuk kedua orang tua, wal hidmatu, ini saja. Nah, hikmah orang tua bila mana orang tua butuh dihikmah. Dihikmah itu
diladenin. Ibadah diladen, kudu digendong, gendong. Orang tua ingin ke masjid, nah gendong nah. Di rumah aja Pak, ingin ke masjid, gendong masjid. Wajib bagi anak untuk ngahibah terhadap orang tua bila mana hikmah diperlukan oleh orang tua, bila mana hikmah dibutuhkan oleh orang tua. Apa ya? Orang tua minta pertolongan apa untuk dihikmah oleh anaknya, anak wajib untuk menghikmah terhadap kedua orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Nomor ketiga, wal ijabatu indah. Wal ijabatu indah. Orang tua jika minta kepada anak, anak wajib untuk ngasih. Dikala orang tua minta kepada anak, anak wajib ngasih. Nah, minta motor, apa beli motor, mobil. Mobil. Itu dikala orang tua minta kepada anak wajib ngasih. Jadi anak tua itu pada sama mampu apa enggak mampu ya enggak wajib juga, enggak apa kalau enggak mampu kalau mampu ya wajib dilakukan. Kalau anak dia mampu minta mobil, anak mampu masih mobil, wajib kasih mobil. Minta duren, kayaknya udah ada di tenggorokan rasa duren, bahaya, tua pada duren, jangan duren. Ini kalau ada mampu beli duren. Wal ijabatu indah. Wajib untuk ngasih tinggal kedua orang tuanya minta. Ibunya minta dibeliin baju baru, abaya, beliin kalau anaknya mampu. Kalau tidak mampu ya, karena tidak mampu ya tidak wajib lah. Jangankan beliin baju orang tua, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Kalau belum mampu kalau tidak mampu tidak wajib. Wal itaatu in amaro. Anak wajib taat kepada kedua orang tua. Anak wajib patuh terhadap kedua orang tua in amaro. Bila mana orang tua nyuruh. Kata orang tua, nah kamu pulang nak. Kamu pun bapak Hindu nak. Ibu pulang kamu. Aduh mak, dari tugas sibuk, jangan. Kalau ada sibuk lagi tugas, gak ada cuti. Jangan ada cuti. Gak ada cuti. Jadi kalau kita mampu, jadi yang diminta pulang, minta dikirimin. Kalau minta nyuruh apa aja kedua orang tua kita tidak mampu, kita wajib untuk mematuhi suruhan kedua orang tua. Nah, ambilin air, keran mampet, jauh lagi, bukan motor aja nah, terus jangan disuruh jangan nolak nurut. Jika orang tua nurut. Nah, sholatnya udah kalau sholat itu lagi ini orang tua itu wajib untuk nurut. Itu hak orang tua. Demo sekalipun bagaimana caranya agar supaya anak itu mau nurut, silakan orang tua demo, silakan anak ini demo. Itu hak orang tua, kewajiban anak.
silakan, enggak juga silakan. Seperti karyawan punya hak gajinya dinaikin, minta dinaikin punya hak. Itu mah mau diminta naik silakan, enggak minta naik pun enggak apa-apa. Orang hak ini bukan kewajiban, bukan wajib. Hak mah boleh diambil, tidak diambil pun tidak apa-apa. Cuma datangnya dari orang yang berhak. Jangan dari yang berkewajiban agak apa-apa dilaksanakan itu salah. Kalau yang berkewajiban harus dilakukan bila mana mampu. Ita'atul amarah ghairu maksiatin, perintahnya selagi bukan maksiat. Kata ibunya yang lagi bidana solongin manggana, kadang cuma jangan turun solongin mangga, solongin jambu tuh solongin jambu. Jadi kalau dulunya maksiat itu mah jangan batu, jangan kan kamu PNS, korupsi dan duit kamu banyak, saudara yang diturutin. Anak dulu korupsi, jangan. Watakalunu ma'hu bilaini dunal qolazati. Bila mana bicara dengan kedua orang tua, baik ibu, bapak, kakek, nenek, buyut, paut, malah orang lain yang lebih tua, harus dengan lain, lemah lembut. Jadi berbicara wabil khusus dengan kedua orang tua, kakek, nenek, buyut, paut, atau orang lain yang lebih tua, harus wajib dengan lemah lembut. Suaranya tidak boleh melebihi kerasnya suara mereka. Dan terkadang suara orang tua kalah kencangnya suara anak. Jadi harus dengan lemah lembut. Wala taqul lahum wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Jadi harus dengan lemah lembut. Apalagi bentak-bentakan jangan, apalagi ibunya ditonjok, bapaknya jangan berantem. Ya jangan mengatakan masa iya sih ada anak berantem sama orang tua. Di luar sana banyak anak berantem dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Bukan dari itu kagak ada, bukan banyak. Wa ini taja ila kiswati kasahu. Bila mana orang tua ingin dipakein pakaian, bila mana butuh pakein, gak bisa pakai celana, pakein celana. Oh, maksudnya orang tua bisa dipakein celana. Ada juga anak minta dipakein celana orang tua. Banyak orang tua yang harus dipakein celana oleh anak. Itu berhak orang tua minta kepada anak untuk dipakein celana, biar mana butuh, mana gak bisa. Anak wajib untuk memakaikannya. Banyak orang tua butuhnya bukan pakein, dibeliin. Nah, beliin pakaian lagi ngetren, lagi viral. Beli pakaian itu ya gambar yang lihat. Ya bila mana yang butuh tidak mampu ya beliin pakaian itu. Beliin. Jadi jika kita butuh hak orang tua minta kepada anak, ya jika dia butuh, anak wajib melakukan jika mampu. Wal masyu al-mahu, dikala jalan bareng, anak jalan bareng dengan orang tua, baik laki-laki maupun orang tua perempuan. Anak harus di belakang
di belakang. Bila mana jalan. Wah, kalau di motor dibonceng orang tua di belakang, kalau jalan bukan dibonceng di motor, malah dibonceng di motor di depan. Lebih tinggi lagi orang tua dibonceng di depan motor, bahaya sih. Jadi kalau jalan bareng dengan orang tua, anak di belakang. Punya mobil, orang tua di depan, anak di belakang. Ini nggak kembali, anak di paling belakang sana. Pintu pada di belakang. Silakan, masuk dari belakang aja. Orang tua paling depan, ya. Anaknya di belakang. Anak-anak di belakang. Naik mobil itu di belakang tuh. Anak, jangan di depan orang tua. Tapi kan ada aja orang tuanya disimpan di bagasi. Ada. Maksudnya bagasi itu yang paling belakang gitu, bukan di belakangnya. Jadi baik, digerak berjalan, naik mobil, anak di belakang. Wa irdahu lahu bima radiya nafsuhu. Jadi bila mana kita hidup melakukan sesuatu jika dilakukan oleh orang tua, kita harus meridhoinya. Kita makan enak, dimakan sama orang tua kita. Pak, ini makan, makan. Lihat, jangan kita senang, harus senang jika dilakukan oleh orang tua kita. Kita pun harus meridhoi jika itu dilakukan oleh orang tua. Kita merasa enak, kasih orang tua dengan makanan yang enak, sama kita makan. Kita enak makan durian, orang tua dikasih. Kita enak makan ikan bakar, orang tua dikasih. Itu hak kedua orang tua untuk minta apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita buat, yang wajib untuk kita kasihkan. Meridhoi yang dilakukan oleh orang tua, jika kita ridho dilakukan oleh kita. Kita punya motor kesayangan, ridho senang dipakai sama kita, enak motor. Nanti kita dipakai oleh orang tua, kita pun harus meridhoinya. Kita pun harus meridhoinya. Karena dipakai sama kita sendiri, kita ridho. Dipakai orang tua pun harus ridho. Kita punya baju kesayangan, senang kita pakai baju itu. Dipakai oleh orang tua, kita harus ridho. Dipakai oleh orang tua, itu adalah kewajiban anak, hak untuk kedua orang tua. Wal ikrahu lahu bima yukrihu nafsi. Nah, jika kita gak senang melakukan itu, gak senang makan itu, jangan dikasihin sama orang tua. Kita gak senang makan sayur basi, kita gak senang minum kopi dingin, dikasihin sama orang tua, jangan. Daging basi kita gak senang, dikasihin sama orang tua, jangan. Jadi apa yang kita gak senang, jangan dikasih sama orang tua. Jadi apapun, baik yang namanya makanan, pakaian, aktivitas atau pekerjaan yang kita gak senang, jangan diserahkan kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. Nomor 10, wa du'a'u lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Setiap kita berdoa untuk diri
kita sendiri, doakan pula kedua orang tua. Ya Allah, sehatkanlah kami dan sehat pula kedua orang tua kami. Jadi kan doa untuk kita, tempelkan doa untuk kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Rabbi firli warham wali-walidayya, dan ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Jadi kita berdoa untuk diri kita, jangan sampai kosong doa untuk kedua orang tua. Minta perlindungan kepada Allah buat kita, minta perlindungan pula untuk kedua orang tua. Itu hak orang tua, minta kepada anaknya, pesan kepada anak seperti itu, dan kewajiban anak jangan sampai melupakan kedua orang tua. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita semua, menjadikan pahala yang berlipat, ikan tabungan amal baik kita boleh kita lihat nanti. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah terus sekali